Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini soal yang keempat tentang peluang. Jadi, soalnya itu ada 15 kunci berbeda dan hanya terdapat satu kunci yang dapat digunakan ya untuk membuka sebuah pintu. Jadi di sini 14 salah gitu ya misalkan, 14 salah, satu benar gitu kan. Ini kunci ya. Nah, di sini soalnya eh, oke, sorry yang tadi nulis chat nggak apa nggak kebaca. Eh, Kak bisa diulang dikit gak? Aku like gitu. Oh, kalau boleh tahu diulang dari mana ya? Ya mungkin nomor 4 aja kali dulu ya. Ya, jadi tadi di nomor 4 ini ada 15 kunci berbeda dan ada satu kunci yang tepat yang bisa ngebuka satu pintu gitu. Jadi kita cari nih, kalau kita kalau kita ngambil ya, ngambil secara acak kuncinya tersebut tanpa pengembalian gitu. Jadi sekali ngambil, buang, saya ngambil, buang gitu. Nah, berapa peluang pengambilan ketiga tuh benar gitu? Jadi di sini aku tulis syaratnya tadi ya. Syaratnya yang pertama tuh ada tanpa pengembalian ya kan. Yang kedua eh, peluang benar yang ketiga gitu. Peluang tiga benar gitu ya. Peluang ketiga benar gitu. Ya, dari syarat ini sebenarnya kita bukan bisa ya, kita harus eh, ngurain dulu ya. Jadi bakal ada tiga kali pengambilan dan pengambilan dua pertama kalau tiganya benar, berarti dua pertama ini harus salah gitu. Ya, mana coba deh aku buat dulu. Nah, pengambilan pertama dia harus salah kan? Karena dia harus pengambilan ketiga ini yang benar gitu. Pengambilan kedua dia harus salah lagi dan pengambilan ketiga dia harus benar gitu kan. Nah, karena kita maunya pilih pengambilan pertama salah, berarti kita hitung peluang salahnya gitu kan. Peluang salahnya itu jumlah total kunci yang salah per total kunci gitu. Pengambilan kedua berarti kan tadi kunci salahnya kan 14 ya, terus diambil satu, berarti bisa 13 gitu kan. 13 kunci yang salah per semua kunci gitu. Per 14 di sini. Dan yang benar berarti kan satu dari 13 kunci yang tersisa kayak gitu. Nah, maka peluangnya teman-teman tinggal kaliin aja karena dia kejadian yang eh, berurutan gitu. Maksudnya dia bukan kasus yang berbeda gitu. Dia dalam satu kasus yang sama gitu. Berarti peluangnya 14 14 per 15 dikali 13 per 14 kali 1/13. Ini bisa disederhanain aja teman-teman. Dapatnya 1/15 peluangnya. Jadi peluang yang benar itu yang A ini gitu. Ada yang ada yang ingin ditanyakan dulu nggak yang materi peluang ini?
Ya, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Mungkin bagi yang nanya tadi di soal sebelumnya, karena kita kejaran waktu juga ya, nanti bakal aku share aja kunjaunya gitu, kunjau pengerjaannya seperti apa. Ya, jadi gitu sih. Untuk sekarang kita next lagi aja soalnya. Ya, ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Jadi 4 tahun yang lalu, oke sekalian 4 tahun yang lalu jumlah umur kakak dan adiknya, umur kakak dan adik dalam sebuah keluarga adalah eh, 4 kali selisihnya gitu. Sekarang umur kakak 9/7 dari umur adik. Maka 10 tahun yang akan datang, umur kakak dan adiknya berapa gitu? Ya. Oke, guess 4 tahun lalu ya kan. Jumlah umur kakak, anggaplah di sini umur kakak ini X dan umur adik ini Y gitu. Ya, anggap kayak gitu. Berarti karena 4 tahun lalu, hati-hati ya teman-teman. Jadi di sini X dikurangin 4 ditambah Y dikurangin 4 jumlah umur kakak ya. Sama dengan 4 kali selisihnya. Berarti 4 kali X kurang 4 dikurangin Y kurang 4. Gitu. Nah ini kenapa posisi X min 4-nya di kiri di sini. Karena si kakak pasti lebih tua dong daripada si adiknya gitu. Nah, kalau kondisinya kalian nggak tahu berapa, berarti selisihnya itu pakai nilai mutlak gitu. Tapi karena udah tahu, ya udah gini aja gitu. Karena selisih itu harusnya positif ya, nggak mungkin negatif. Ini kita bisa sederhanain di sini X ditambah Y, min 4 tambah min 4 jadi min 8. Ini kurungnya kita selesaiin dulu aja. Jadi X min Y, min 4 min 4. Jadi ke sini ya. Jadi habis 4-nya gitu. Jadi habis ini. Kayak gitu. Nah, kalau kita sederhanain, dia jadi kayak gini. 4X min 4Y, Y sama dengan 8. Gitu. Nah, ini misalkan persamaan satu kita dapat. Kita sekarang waktunya ke sekarang ya kan. Di sekarang ini umur kakak itu 9/7 dari umur adik. Nah, berarti umur kakak sama dengan 9/7 umur adik gitu. Ya, berarti dari di sini kita dapat kayak gini ya. Atau mungkin eh, sebenarnya teman-teman bisa pilih. Ini kan dia udah ada persamaan yang sama ya. Dua persamaan untuk dapetin dua variabel. Harusnya bisa kan? Entah teman-teman mau coba masukin X-nya ke sini gitu ya. Nanti dapat Y-nya ya kan? Atau pakai metode eliminasi juga bisa. Ya, mungkin di sini entah kenapa ya, aku lebih suka eliminasi gitu. Oke, coba ya kita kalau metode eliminasi berarti enaknya tuh bentuknya diubah jadi kayak gini. Bentar. Jadi 7x sama dengan 9y atau 7x min 9y sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita eliminasi dua persamaan ini. Misalkan aku mau eliminasi x-nya ya kan. Jadi yang sini dibuat jadi
dikali ini aja, dikali 7, yang sini eh, dikali 3. Ya, ini dapat kayak gini, dapat kayak gini. Kita terusin aja. Ini jadi 21x min 9, pakai hitam aja ya. 21x min 27y sama dengan 0. Terus yang atas kita kali 7 jadi min 21x plus 35y sama dengan 8 kali 7, 56. Kita jumlahin aja. Ini jadi 0, ini jadi plus 8 ya. 8y sama dengan ini 56. Kita di sini dapat y-nya itu 56 per 8 sama dengan 7. Nah, karena dapat y-nya 7, jadi kita punya x sama dengan 9 per 7, y sama dengan 9 per 7. Aku kotakin dulu aja, y-nya 7. 9 per 7 kali 7, ini dicoret, didapat 9. Didapat x sama dengan 9. Nah, yang ditanya ini 10 tahun yang akan datang ya. Berapa umur kakak dan adik? Kalau kakak tadi 9 tambah 10 ya. Kalau adik 7 tambah 10. Ini 19, ini 17. Jadi yang benar itu yang D. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Kita sekarang coba nyelesain yang program linear. Ya, sebenarnya ini program linear ini eh, prosedurnya cukup banyak gitu ya. Tapi ya udah kita coba aja dulu ya. Jadi soalnya gini, suatu kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak 240 orang. Penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi 20 kg. Total bagasi itu sekitar 7.200 kg. Nah, kelas utama ini dia dikenain biaya segini. Kelas ekonomi dia kena biaya segini. Yang ditanya pendapatan maksimumnya. Jadi di sini eh, kita modelin matematika lagi ya, model matematika. Di sini ada kelas utama dan ada kelas ekonomi gitu. Ya, jadi si kelas utama kelas ekonomi ini bisa kita asumsikan ini X sama Y gitu. Nah, dari sini kita tahu eh, total penumpang kan 240 ya, berarti total jumlah kelas utama ditambah jumlah kelas ekonomi itu harus kurang lebih kurang dari sama dengan 240 gitu. 240 orang gitu ya gini. Nah, yang kedua, total muatannya yang dibawa oleh kelas utama dan kelas ekonomi bisa aku tulis jadi kayak gini, kurang dari 7.200 kayak gitu. Nah, terus eh, sekarang harga tiket nih. Harga tiket ini misalkan gini.
Harga tiket misalkan aku asumsikan P ya, P X, Y gitu. Ini tuh fungsi. Berarti kan di sini anggap aja di dalam ribuan ya. Berarti 100 X ditambah 75 Y. Gitu. Nah, kita tadi pengen cari nih saat si P X, Y maksimum. Berarti cara dapatnya kita harus mainin si X sama Y-nya kan. Tapi X dan Y-nya ini dia punya syarat dari 1 sampai 2 ini nih. Nah, cara kita tahu kapan dia melampaui batas atau enggak, kita bikin grafiknya gitu. Halo, Ra. Nah, tadi di sini kita ada persamaan ini kan ya. Coba dulu persamaannya. Nah, di sini kita eh, gimana cara gambarin si ekspresi ini di grafik ini gitu. Ya, caranya ini sebenarnya ada dua cara. Bukan dua cara. Caranya kayak gini. Misalkan kita X-nya 0 gitu ya. Berarti Y-nya ini dapat 240. Kalau si Y-nya ini 0, oke, mungkin boleh di mute dulu ya. Yang halo Abdul, ya kayaknya suaranya gini dah, bocor dah. Mungkin dari host ada yang bisa bantu nggak di mute? Oke, kita lanjut lagi. Saat Y-nya 0 berarti X-nya ini 240. Kayak gitu. Jadi di sini bisa aku gambarin eh, ini 240, 240 saat X-nya 0, Y-nya 240, dan saat Y-nya 0, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini jadi 240 juga. Nah, kalau kita coba narik garis kayak gini, nah, terus ini juga sama, bisa sebenarnya ini bisa disederhanain ya. Ini jadi 3X plus Y, ini 7.720. Alah, sorry. Nah, oke, jadi tadi ini bisa kita ubah jadi kayak gini, jadi 360. Kita pakai cara tadi, ini saat X-nya 0, berarti Y-nya dapat 360. Dan saat Y-nya 0, kita dapat X-nya 360 dibagi 3 aja ya. Ini berarti 120. Tuh. Jadi sini kita buat titiknya. Saat X0, Y-nya 360. Anggap di sini 360. Dan saat Y-nya 0, X-nya 360 gitu. 120. Jadi aku tarik garis saja ke sini.
Oh, nggak bisa ya? Entah. Nggak bisa. Nah, kayak gitu. Karena dia di sini bentuknya kurang dari sama dengan, ya kan? Berarti cari kurang dari sama dengannya tuh berarti daerahnya di sini, teman-teman. Untuk daerah merah dia di sini, untuk daerah biru dia di sini. Teman-teman cari arsiran yang eh, mengasir keduanya gitu ya, yaitu yang di tengah sini. Nah, gitu. Jadi di tengah sini kita dapat nih ada titik ini, ada titik di sini, cuma ada titik sini. Batas maksimalnya kan. Kan teman-teman mau cari eh, keuntungan maksimal kan. Berarti cari yang titik-titik maksimal di grafik ini gitu. Di sini kan kita tahu di ini eh, titik sini ya misalkan. Ini setnya hilangin aja. Ini kan berarti 240 ini 0 gitu ya. Ini 120,0. Nah, di sini berapa? Tuh. Misalkan ini X aksen, ini Y aksen gitu. Jadi kita bisa dapat X aksen Y aksen dengan mengasumsikan yang pesawat 1 2 ini itu sama dengan gitu. Jadi misalkan X plus Y-nya ini sama dengan 240, terus 3X plus Y-nya ini sama dengan 360. Kenapa bisa kayak gini? Karena ini ketika batas maksimal ya maksudnya. Jadi kalau ketika dia sama dengan, berarti kan dia maksimal, itu tuh sama aja kayak persamaan garis yang aku gambar gini gitu. X aksen ya, di Y aksen. Misalkan aku mau ngilangin si Y-nya dulu lah. Ini jadi min 2X sama dengan min 120. Atau X-nya sama dengan 60. Karena X dapat 60, maka dari X plus Y ini kita dapat 180. Gitu. Jadi kita dapat titiknya ini. Atau titik X, Y-nya ini sama dengan 60, 80. Nah, yang bikin mager dari program linear, teman-teman ini harus nyoba ketiga titik ini gitu. Jadi titik X, Y misalkan, ini pendapatan di sini. Jadi kita punya titik 0,240, terus kita punya titik 120,0 sama 60,180. Nah, teman-teman harus uji coba titik X-nya sesuatu gitu. Gimana tadi pendapatan ini kan 100X ya, 100X plus 75Y gitu. X, Y, sorry. Berarti sini P-nya ini 100 kali 0 ditambah 75 kali 240 gitu. Jadi dapat berapa? Yang sini juga sama nih. 100, X-nya tadi 120 tambah 75 kali 0 gitu. Jadi dapat berapa P-nya gitu. Dan ini juga gitu. Ini 100 kali 60 tambah 75 kali 180 gitu. Nah, nanti kalau teman-teman hitung yang paling maksimal tuh di sini gitu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan apakah selalu di titik potong yang sini, belum tentu juga gitu. Belum tentu selalu di sini. Bisa jadi di 0,240 atau bisa jadi di 120,0 ya. Makanya di program linear ini yang bikin nguli gitu ya, agak nguli. Kalian harus cari ketiga kemungkinan ini gitu.
Ya, jadi kalau dihitung-hitung ini bisa dapat sekitar eh, ini 19 juta ya. 19 juta, 5 gitu. 19,5 juta. Kayak gitu untuk program linear. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Nah, oke, ada pertanyaan nih. Eh, Muli banget Kak, di UTBK itu kira-kira keluarga. Jujur aku kurang tahu ya. Cuman kalau dulu pas aku kalau dulu sih belum ada penalaran matematik. Dulu mah nggak ada sih. Mungkin teman-teman bisa coba perhitungkan ya, kayak UTBK tuh kan cepet ya ngerjainnya gitu. Waktunya kira-kira satu soal tuh mungkin 2 menitan lah atau 1 menit lah. Nah, kayak gini tuh agak susah juga sih sebenarnya untuk 1 menit. Kecuali teman-teman udah fast hang gitu. Nggak menutup kemungkinan sih. Mungkin teman-teman bisa lihat aja di kisi-kisi UTBK di 2025 nanti gitu. Oke, semoga membantu ya jawabannya. Oke, selanjutnya barisan dan deret. Ya, jadi di sini jumlah dari 3 bilangan yang membentuk deret aritmatika adalah eh, 27. Jadi misalkan aja aku asumsikan kayak gini, bilangan ya kan. Kita nggak tahu bilangannya ini berapa. Misalkan anggap aja dia U1 ya kan. U2 ditambah U3 sama dengan 27. Ini aritmatik ya kan. Berarti bisa ditulis juga kayak gini. A tambah A plus B tambah A plus 2B sama dengan 27. Kalau kita sederhanain lagi, ini jadi 3A ditambah 3B sama dengan 27. Atau A plus B sama dengan 9. Kita dapat ini. A plus B sama dengan 9. Terus di sini eh, kita bilangan terbesar ditambah 12. Jadi geometri. Jadi eh, oke, dia jadi geometri kalau ditambah 13. Artinya warna biru aja ya. Geometri itu kan berarti U1 tadi ya, U2 sama U3 gitu. U1-nya ini kita tahu tadi A, U2-nya ini A plus B, dan jika bilangan terbesar, pasti yang terbesar ini anggaplah si U3 ini dia paling besar gitu. Karena dia berurut kan.
ditambah 12 berarti kan. Berarti tadi kita punya U3 itu kan A plus 2B. Tapi sekarang ditambah 12 gitu. Nah, gimana kalau geometri itu nih jaraknya R berarti ya. Ini jaraknya R gitu. Bukan jarak sih, rasio ya. Berarti kalau aku tulis, ya kan, U2 per U1 ya kan. Atau U3 per U2 juga gitu. Pasti kalau geometri itu selalu membentuk pola gitu. Misalkan ini UN ya. UN per UN-1 ya. Itu sama dengan rasionya. Gitu. Karena di urutannya, ini tuh ada UN-2 misalkan ya. Terus ada UN-1 dan terakhir UN kayak gitu. Karena ini rasionya gitu. Nah, dari yang sini, oke, dari ini, kita bisa dapat. Jadi A plus B per A itu bakal sama dengan A plus 2B plus 12 per A plus B. Gitu. Ya, sini A-nya bisa ke sini, kan A plus B kali A plus B, kemudian ini ke sini, A dikali A plus 2B plus 12. Oke gitu. Atau ini bisa sederhanain lagi, aku buka aja ini ya. Aku ada plus 2AB plus B kuadrat, sama dengan kalau ini jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah 11A. Ini ada beberapa bilangan yang sama, ini sama, terus 2AB juga sama, maka yang tersisa itu B kuadrat sama dengan 12A. Kita balik lagi nih ke sini. Ya. Tadi di aritmatika kita punya ini. Kok hilang ya? Nah, tadi kita punya gini kan, A plus B sama dengan 9. Maka kalau aku tulis gini, bisa juga kan, A sama dengan 9 min B gitu. Berarti dari sini, atau, bentar, oh enggak, gini-gini. Ya, jadi kita punya gini, B kuadrat sama dengan 12 dikali 9 minus B gitu. Berarti B kuadrat sama dengan 12 kali 9 minus 12B. Atau sini aku pindahin ke kiri semua. B kuadrat ditambah 12B sama dikurang 12 kali 9 itu kira 108 ya sebenarnya. Sama dengan 0. Ya, di sini teman-teman bisa faktorin dan hasilnya itu eh, berikut ya. Nah, maka di sini teman-teman bisa dapat B-nya itu minus 18 atau B-nya itu 6. Nah, apa yang dicari? Kita baca lagi soalnya.
bilangan terkecil dari ketiga bilangan tersebut. Nah, di sini kan udah aku urut ya dari A matematika nih, atau dari barisannya deh, U1, U2, U3. Berarti kemungkinan U1 ini yang paling kecil, satu terkecil gitu. Tapi U1 ini apa? U1 ini kan berarti U1 ini sama dengan A ya kan? Kita punya A plus B atau A sama dengan 9 min B ya kan? Dimana B-nya ini ada dua kemungkinan. Nah, gimana caranya dapat si A-nya ini paling kecil gitu? Berarti harus masukin B-nya yang besar ya kan? Yang ini gitu. 9 dikurangin 6 gitu. Jadi 3. Maka bilangan terkecil dengan 3. Mesti ada pertanyaan dulu gak? Oke, lanjut lanjut. Ya ini yang selanjutnya tentang kaidah pencacahan. Jadi pada peringatan HUT RI diadakan acara pembagian hadiah. Saat pendaftaran, setiap peserta diberi sebuah kupon yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah apabila nomor yang dimilikinya sesuai dengan nomor yang terambil pada saat pengocokan. Nomor-nomor yang dibagikan terdiri dari suatu huruf yang diikuti oleh dua angka yang berbeda dan angka kedua haruslah bilangan ganjil. Banyaknya nomor undian yang dibuat adalah. Oke, siap. Ya, karena udah jam 7:40, begitu kita mulai aja tutorial kita pada hari ini, pada malam hari ini. Ntar ya, aku share dulu. Sip, udah kelihatan ya. Ya, jadi aku ulangin lagi ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan tutorial tentang materi penalaran matematika atau PM ya di sini singkatannya. Ya, kurang lebih bakal ada 20 soal yang akan kita bahas. Semoga waktunya sempat. Dan nanti misalkan lagi di tengah penjelasan, kalau kalian ada ingin bertanya, langsung aja potong aja nggak apa-apa. Langsung tanya. Atau boleh boleh on mic atau boleh ngechat juga pertanyaannya gitu. Kalau ada yang masih belum paham gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Kita mulai dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa aku cukupkan dan aku lanjutkan di lain waktu. Oke. Ya, jadi ini soalnya baru aku share tadi maghrib. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah lihat ya. Jadi di sini kita bakal bahas soal aja sih, singkat. Jadi learning by doing ya. Mungkin kita mulai dari eh, soal pertama aja dulu. Ya, jadi di sini tuh soal pertama tentang himpunan ya. Ini sebenarnya gampang sih soal pertama ini. Di sini ada himpunan A sama himpunan B. Ya, himpunan A sama himpunan B gitu ya. Di mana si A B ini dia positif, di mana A ini kelipatan 3. Berarti A-nya ini bisa aku tulis kelipatan 3 ya kan. 3, 9, 12.
15, dan seterusnya gitu. Dan B-nya ini kelipatan positif 4. Berarti 4, 8, 12, eh, 12, 16, 20, dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari pernyataan A, B, C, D, E, mana yang benar gitu ya. Yang pertama, himpunan manakah yang merupakan irisan dari himpunan A dan B ya. Jadi di sini tuh kita cari irisannya dari himpunan A sama B gitu. Irisan itu lambangnya kayak gini ya, guys. Nah, jadi irisan ini kalian cari yang sama di A sama B-nya gitu. Misalkan ini A ya kan. A ini dia ada anggotanya bernilai 12 dan si B juga dia bernilai 12 gitu. Berarti irisan A A irisan B itu salah satunya 12 gitu. Nanti apakah bakal ada lagi? Ya, kemungkinan bakal ada lagi karena di sini nggak ada batasnya juga kan si A sama B sampai berapa gitu. Ini bisa sampai tak hingga gitu ya. Ya, kemungkinan nanti di sini ada irisannya gitu. Nah, irisannya ini apakah himpunan semua bilangan bulat positif? Enggak ya, karena semua bilangan bulat positif berarti kan dari satu sampai tak hingga gitu. Sedangkan ini satu aja sini nggak ada gitu. Jadi irisannya salah. Ini salah gitu yang A. Yang B ini himpunan semua bilangan real positif. Enggak juga ya, karena kalau semua tuh berarti kayak 2, 3, 4 itu termasuk gitu. Tapi di sini irisannya enggak gitu. Berarti salah juga statement yang B. Kita coba yang statement C. eh, A irisan B itu himpunan bilangan positif kelipatan 12. Ya, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat aja, bisa pakai ini ya, KPK ya. Jadi kita tahu ya, KPK dari 4, ini deh, tulisan KPK dari 4,3 itu kan 12 ya, kelipatan persekutuan terkecil gitu. Berarti selama dia masih kelipatan 12, misalnya 24, 36, dan seterusnya, berarti dia tuh bakal sama terus gitu. Si 43 ini termasuk gitu. Ya, jadi statement yang benar tuh yang C gitu. Kalau teman-teman ngerjain pakai KPK gitu. Jadi itu. Nomor satu ada mau pertanyaan dulu gak? Aman nggak aman? Oke, kita lanjut nomor dua. Nomor dua kayaknya pindah pindah dimensi dulu ya guys. Kita pindah dimensi ke dimensi ungu, cok. Ungu domain, anjay. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu ya soalnya. Jadi untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin satu dan 2 jam kerja mesin 2. Terus sedangkan untuk membuat tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin satu dan 3 jam mesin 2 gitu. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Ya, jika setiap hari dapat dihasilkan demikian gitu ya. Ini X saja dan ini Y gitu maksudnya. Maka model matematika yang tepat adalah, nah jadi di sini kita pemodelan dulu. Ya, jadi gimana cara menguraikan kalimat ini gitu menjadi model matematika? Ya sebenarnya di sini bisa aku bagi ya. Jadi mungkin aku lebih suka pakai tabel gitu ya. Di sini ada tipe gitu. Tipe A dan B di sini. Terus ini ada misalkan mesin satu, ini mesin dua, mesin satu, ini mesin dua. Nah, kita giniin aja.
Ya, jadi di tabel ini tuh tadi dibilang ya, untuk barang tipe A, si mesin satu ini perlu 4 jam gitu. Dan tipe A ini, kalau mesin 2 dia perlu 2 jam gitu. Di 2 jam gini. Nah, sekarang tipe B nih. Tipe B, si mesin satu perlu 5 jam gitu. Sedangkan si mesin 2 dia perlu 3 jam gitu kan. Nah, di sini mungkin eh, ini kan kita punya info juga ya. Setiap hari kedua mesin tersebut tuh bekerja tidak lebih dari 15 jam gitu. Berarti maksnya ini 15 jam, ini 15 jam ya kan. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa eh, turunin gitu ya. Kita uraikan tipe A ini misalkan tadi kan X ya, tipe A ini X, tipe B ini Y gitu. X ini maksudnya jumlahnya ya, jumlah gitu. Dan ini jumlah juga sama. Nah, dari sini berarti kita tahu dong dalam satu hari ya, misalkan mesin satu nih, dia tuh bisa aja dia ngerjain si tipe A sekian gitu dan tipe B sekian gitu kan. Atau mungkin aja dia bisa ngerjain tipe A aja gitu. Pokoknya syaratnya yang penting itu dia nggak boleh lebih dari 15 jam gitu. Berarti kalau kita asumsikan tipe A, jumlah tipe A ini X gitu ya, yang ingin dikerjakan, tipe B itu Y jumlahnya gitu. Berarti bisa tulis 4X ditambah 5Y itu harus kurang dari 15 gitu. Sini dapat satu gitu misalnya. Nah, terus di sini di mesin 2 juga sama kan. Mesin 2 ini dia bekerja. Ini kan angka 23 di sini. Kok ngangin ya? Nah, nih. 23 di sini itu sebenarnya waktu gitu. Ya, jadi eh, bisa ditulis lagi 2X ditambah 3Y itu nggak boleh lebih dari 15 jam juga gitu. Nah, ini pemodelannya gitu. Nah, terus di sini di soal ini kenapa ada kayak gini gitu? X lebih besar dari nol, Y lebih besar sama dengan dari nol gitu. Ya, berarti kita lihat aja keterkaitannya gitu. X kan jumlah ya. Berarti jumlah ini dia nggak boleh negatif gitu. Berarti X-nya itu nggak boleh dari nol, Y-nya itu nggak boleh lebih kecil dari nol. Berarti kan lebih besar sama dengan nol gitu. Ya, berarti kita dapat model matematikanya itu seperti ini gitu. Nah, berarti kalau di jawaban ini 4X plus 5Y ya. 4X plus 5Y adanya ini. Terus 2X plus 3Y seperti ini ya. Nah, berarti yang benar tuh yang jawabannya yang B gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Paham, Kak. Nah, kita lanjut aja eh, yang ketiga, tentang statistik. Jadi di sini ada sekumpulan data ya, di mana sekumpulan data, misalkan aku asumsikan datanya itu kayak gini deh, X1, X2, dan seterusnya sampai XN gitu ya. Nah, di sini rata-ratanya berarti kan segini ya, 15. Berarti X barnya itu 15.
jangkauan. Jangkauan itu apa? X max ya kan, kurangin X minus. X min maksudnya, bukan X minus, sorry. X minimum. X maksimum kurangin X minimum gitu. Jadi sini kita punya X max kurangin X min sama dengan 6 gitu. Nah, terus si data ini dilakukan perubahan gitu ya. Tiap nilai data dikurangin, ini sorry, ini A aja. Kemudian hasilnya dibagi B gitu. Ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3 gitu. Oke, kita tulis dulu data baru. Data baru misalkan gini, Y1, ini ada Y2 dan seterusnya sampai YN gitu ya. Nah, rata-ratanya didapat tadi 7 ya, dengan Y max-nya itu jangkauannya 3 ya, berarti Y max kurangin Y min itu 3 ya kan. Kita cari nih A dan B-nya berapa gitu. A dan B gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari tinjauan ya, misalkan data lama sama data baru tuh hubungannya gimana gitu ya. Misalkan aku pengen ngambil Y ini deh. Kan tadi kita punya data X1 sampai dengan XN gitu kan. Nah, mungkin aku pengen gini deh. X1 sampai X2 sampai XN gitu. Nah, terus data ini diubah kan, dikurangin A tiap datanya. Berarti di sini berarti dikurangin A dibagi B ya di sini. Tulisannya hasilnya dibagi B gitu. Berarti X1 kurangin A per B, ini X2 kurangin A per B, dan seterusnya. Di sini bakal ada X3 dan X4, X5 dan seterusnya. Dan terakhir berarti ini Xn kurangin A per B gitu ya. Ini kan data baru ya nggak? Ya, ini data baru kan. Data baru. Berarti di sini bisa aku tulis ini tuh Y1, ini Y2, dan seterusnya ini YN gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, coba kita ambil dari jangkauan ya. Jangkauan. Y max sama dengan Y max kurangin Y min itu sama dengan 3. Y max ini apa? Y max itu kan berarti di sini X max kurangin A per B dikurangin X min kurangin A per B dikurangin aja ini sama dengan 3 ya enggak? Nah, ini B-nya ini kan sama-sama penyebutnya B ya. Dia bisa disatuin aja di gini. Nah, gitu. Atau B-nya mau pindah ke kanan boleh. B-nya pindah ke kanan kayak gini. Ini kurang bawah ya. Nah, geser ke bawah dikit. Nah, ini kalau kita sederhanain berarti jadi X max kurangin X min. Ini kan nanti minus ketemu ini jadi plus. Jadi minus A ditambah A jadi 0 kan ya. Ya, jadi J gitu. Jadi ini saling menghilangkan si A-nya.
Ini sama dengan 3B ya kan. Nah, tadi kita punya nih eh, X max kurangin X min ya kan. Ini ya, X max kurangin X min sama dengan 6. Berarti kita tulis saja sini, berarti 6 sama dengan 3B gitu kan. Atau di sini 3B, B-nya ini 6 per 3 ya kan. Atau 2 gitu. Jadi kita dapat B-nya ini sama dengan 2. Nah, gitu. Nah, terus dari rata-rata data yang baru, sebenarnya kita bisa dapat juga nih nilai si A-nya gitu. Ya, jadi idenya kayak gini. Rata-rata itu kan jumlah data ya kan. Jumlah data per banyak data ya kan. Atau ini berarti bisa ditulis Y1 ditambah Y2 ditambah seterusnya sampai data ke N per jumlah datanya N gitu kan. Nah, dari sini kita bisa dapat lagi kan si Y1 itu apa gitu. Nih, Y1 itu tadi ini kan X1 min A per B gitu. Y2 tuh berarti ini sampai YN berarti kan kayak gini. Ya, berarti dari sini bisa aku tulis juga jadi kayak gini. Y bar sama dengan eh, X1 kurangin A per B tambah seterusnya lah ya sampai X N kurangin A per B gitu. Ini per N. Nah, ini karena di atasnya semua penyebutnya B, jadi si B-nya ini bisa dikeluarin gitu ya. Di per B X1 kurangin A gitu ya. Jadi ini aja ditambah sini terusnya pokoknya XN kurangin A gitu. Nah, ini kan dia bisa dilihat ya, dia tuh tiap data dia dikurangin A terus kan. Berarti sebenarnya ini bisa aku keluarin gitu. Di per B X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai XN dikurangin A kali N gitu. Ya enggak? Ini pakai gini lagi tutup ini per N gitu. Habis ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, jadi misalkan datanya cuma ada dua nih, berarti kan data satu kurangin A, data dua ditambah data dua kurangin A kan. Berarti kalau A-nya dijumlahin jadi ada dua A kan. Kalau jumlah datanya ada 5 gitu misalkan. Berarti nanti hasilnya semua data dijumlahin dulu, dikurangin 5A gitu kan. Kalau datanya ada N, berarti tinggal dikurangin aja nih. A kali N gitu. Gitu sih idenya kayak gitu. Nah, di sini si B-nya ini bisa langsung aja deh aku baca di dua biar enak aja liatnya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dipecahkan ya. Ini ke sini, satu lagi, ini ke sini. Tuh. Ya, jadi ini tuh jadi setengah X1 ditambah seterusnya ditambah XN per N gitu ya. Ditambah, dikurang AN per N gitu. Nah, gimana ini bisa saling menghilangkan aja si N-nya. Hilang gitu. Ini jadi setengah. Nah, teman-teman familiar gak sama ini? Ini tuh X bar ya, ya kan? Berarti ini jadi X bar kurangin A gitu.
Tadi di sini YN kan ya, maksudnya Y bar gitu ya. Tadi Y barnya itu berapa nilainya? Di sini Y barnya 7. Jadi bisa aku sederhanain aja, duanya pindah ke sana, jadi X bar kurangin A sama dengan 14. Tuh, X barnya tadi kita kita punya di sini 15 ya. Ya, berarti jadi 15 kurangin A sama dengan 14, berarti A-nya ini diperoleh 1. Jadi diperoleh A1 tadi itu sama dengan 2 gitu. Nah, ini ya. Jadi yang ditanya apa ya? Berapa nilai A dan B ya? Berarti A1 dan B-nya ini 2. Oke. Ini yang C jawabannya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, jadi di sini intinya kita ingin membuat sebuah kupon di mana kupon ini terdiri dari satu huruf dan diikuti dua angka berbeda gitu. Dan angka kedua haruslah ganjil. Jadi aku coba buat kayak gini. Yang digit pertama itu huruf, berarti di sini ada 26 kemungkinan, 26 cara lah ya, 26 cara. Di sini itu bilangan bebas dan di sini ganjil. Ganjil di sini berarti kan 1, 3, 5, 7 sampai 9. Berarti di sini ada 5 cara gitu ya. Nah, eh, kupon-kupon ini angkanya harus beda gitu. Berarti angka di sini sama di sini itu harus beda gitu. Ya, sebenarnya eh, mungkin teman-teman bakal bingung urutannya. Bisa aja aku gini kan urutannya. Kayak ini ada bilangan bebas kan berarti dari 0 sampai 9 ya. Berarti di sini ada 10 kemungkinan gitu. Kalau misalkan bilangan bebas ini yang di tengah aku ambil satu, berarti kalau dia misalkan ganjil, berarti kan yang ganjilnya berkurang satu dong. Nah, ini bakal boros sih sebenarnya. Kalau teman-teman nge-stat di awal bilangan bebas ini yang pertama gitu. Tapi misalkan kalau bilangan ganjil yang diprioritasin gitu, misalkan ini satu gitu. Ini jadi 9 kemungkinan gitu. Jadi kalau kayak gini, teman-teman harus prioritasin yang ganjil dulu gitu, yang syaratnya ini dulu gitu. Dan setelah itu, di bilangan bebas ini kan dia bebas ya, mau bilangannya berapa gitu.
Jadi kalau kita lihat caranya, jadi ini ada digit pertama 26 cara, digit kedua, digit ke ini Bapak, ke yang ganjil ada 5 cara, dan digit sisanya yang tengah, dia harusnya jadi ada 9 cara gitu. Jadi caranya ini tinggal dikali aja. Hasilnya yang ini ya, 1170. Gitu. Yang mau ditanya dulu gak? Kalau nggak ada kita lanjut. Aman, lanjut Kak. Oke. Nah, ini materi trigonometri ya. Seorang pengamat sedang di menara, terus dia melihat kapal sudut deviasi yang 30 derajat, ujung kapal bagian depan, terus dia lihat juga kapal ujung bagian belakang 60 derajat sudut deviasinya. Tinggi pengamat 1,8 meter, puncak menaranya tingginya 22 meter, dan dia dibangun di ketinggian 21,2 meter gitu, di atas permukaan laut si menaranya. Jadi mungkin bisa aku gambarin gini aja. Kan ini ada menara, nah gitu. Bahkan di sini laut, dan ini kapalnya. Nah, kita asumsiin si kapal ini pas banget dekat laut ini ya. Ini. Nah, kayak gitu. Jadi pengamatnya tadi dia melihat dari ini ya, misalkan kita lihat ada tinggi pengamat nih. Jadi kalau kita lihat ke sini, kelihatan sudut elevasi ini 30 derajat gitu. Nah, kalau si pengamatnya lihat ke belakang, belakang sini, ini kalau aku sudut ini 60 derajat gitu. Nah, tinggi keseluruhan menara dari laut sampai ke pengamat itu kan dijumlahin aja ya. Ini jumlah ini, nah ini gitu. Atau T gitu. T-nya ini 1,8 ditambah 21,2 ditambah 22. Hasilnya 45 meter gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman bisa lihat nih, ini tuh ngebentuk sebuah segitiga gitu. Gimana kalau segitiganya aku buat, dia jadi kayak gini. Nah, misalkan ini sudut BCD ya, BCD. Nah, tadi AD ini kan tinggi si menaranya ya, jadi sini aku tulis 45. Yang dicari ini panjang kapal ya kan? Eh, kapal dah gitu. Kapal ini kan yang ini ya, yang BC gitu. Jadi bisa tulis BC di sini, kayak gitu. Nah, cara dapat BC-nya ini, ya teman-teman, caranya kayak gini. Kita tahu di sini sudut ADB ya, ADB itu sama dengan 30 derajat ya nggak?
Berarti kita bisa dapat nih, tan 30 derajat sama dengan AB per AD. Oke, ya jadi AB di sini itu AD dikali tan 30 derajat. Waduh, coret euy. Wait, kayaknya bisa dihapus dah. Nah, oke kita lanjut lagi. Berarti AB, AD-nya ini 45, tan 30 itu sepertiga akar 3. Ini teman-teman selesaiin aja di 15 akar 3 ya. Di sini 15 akar 3. Nah, dari sini juga kita punya informasi gini. Eh, tan 60 derajat ini. Nah, tan 60 derajat itu sama dengan AC per AD kan. Jadi AC sama dengan tan 60 derajat dikali AD gitu. Atau jadi akar 3 dikali 45. Ya, berarti 45 akar 3 gitu. AC sendiri, AC itu kan, AC itu AB ditambah BC gitu. Jadi kita bisa tulis lagi AB ditambah BC sama dengan 45 akar 3. AB-nya tadi kita dapat 15 akar 3 ya. 15 akar 3 ditambah BC sama dengan 45 akar 3 gitu. Jadi BC-nya ini 45 akar 3 dikurangin 15 akar 3. Di S-nya 30 akar 3 gitu. Meter. Maka panjang kapal BC gitu ya. Sama dengan 30 akar 3 meter. Gitu. Nah, jadi bisa pakai trigonometri yang cukup sederhana ya teman-teman. Tanpa manipulasi-manipulasi. Asal dapat sense-nya aja sih kalau menurutku. Oke, mungkin soal terakhir. Ya, kayaknya waktunya udah jam 9, tapi eh, kita coba dulu ya soal terakhir tentang dimensi 3 di sini. Jadi ada sebuah akuarium tanpa tutup dengan volumenya segini. Ya, akuariumnya coba dibuat dulu. Akuarium persegi panjang ya. Misalkan sini A, B, C, D, sini E, F, G, H. Lebar dasar akuariumnya 1 meter, berarti sini 1. Ya. Nah, terus di sini kita punya informasi ini. Oh ya, volumenya belum ya. Volumenya itu 4 meter pangkat 3 meter. Panjang sama tingginya belum diketahui, jadi aku tulis saja panjang tinggi di sini. Nah, di sini kita punya
biaya untuk alas sekitar segini, ini alas, dan biaya untuk sisi yang lain sekitar segini. Nah, di sini ditanyain biaya minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah akuarium. Jadi, eh, kita kumpulin dulu semua informasinya, di mana kita bisa ngambil dari informasi volume ya, volume atau P gitu, di mana P ini sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. L-nya kan udah tahu ya, berarti P dikali 1 dikali tinggi sama dengan 4. Jadi PT sama dengan 4 di sini. Oke, kita simpan dulu informasi ini. Nah, kita karena dicari biaya ya, biaya yang dikeluarkan. Berarti kita hitung nih eh, biaya untuk membangun si akuarium ini, yang dimana atasnya kosong, dengan dasar akuarium yang sekitar segini per 10.000 ya, 10.000 per meter kubik, dan sisi lainnya 5.000 per meter kubik gitu. Maka sisi yang diperhitungkan ya, sisi ini ada sisi A, B, C, D di sini ya, A, B, C, D. Terus nanti ada sisi A, B, F, E ya kan. Terus ini ada lagi C, D, H, G ya kan. C, D, H, G. Terus kita lanjut ke sini, di situ ada A, D, A, D, H, E, A, B, C, D udah, itu A, B, A, B, F, E udah, itu udah, itu udah, itu udah. Saya ada 5 ya. B, F, C, G. Ya, B, C, G, F ya. B, C, G, F gitu. Dimana untuk membuat sisi ABCD dia perlu 10 meter, 10.000 per meter kubik itu. Sisanya perlu 5 per meter kubik itu. Ini 5 per meter kubik, 5 per meter kubik. Jadi biaya yang dikeluarkan kita harus menghitung sisi bawah akuarium sama sisi yang lainnya gitu. Sisi bawah akuarium itu kan luas kan, berarti berarti luas luas yang bawahnya ini P kali 1 ya kan. Ya, P kali 1 gitu, atau P aja. Karena dia 10 meter ya kan, berarti 10 P gitu. Ditambah sama luas yang ada di sini. Nah, sampai sini. Set. Jadi ditambah ya sisi-sisi yang naiknya ya. Karena di sini sisi-sisi yang saling berhadapan itu sama. Jadi bisa aku tulis juga. Jadi kayak gini aja. 5 ditambah 2 kali eh, PT ditambah 2 kali T gitu. Nah, kayak gitu. Atau di sederhana aja lagi menjadi 10 PT ditambah 10 T. Ya. Terus dari sini
Kita tadi punya info ini ya, eh, PT sama dengan 4. Berarti bisa tulis juga eh, T ini sama dengan 4 per P gitu kan. Maka jika biaya ini misalkan aku tulis saja P aja ya. P sama dengan 10, sama-sama P ya. Eh, harga deh, harga tuh H aja ya. Di 10P ditambah 10 P, T-nya kita ubah jadi 4 per P ditambah 10 T-nya lagi kita ubah lagi 4 per P gitu. Jadi H-nya ini diperoleh 10P ditambah 40 tambah 40 per P. Ya, karena H ini merupakan fungsi dari P, maka bisa ditulis juga HP gitu ya. 10P plus 40 plus 40 per P gitu. Nah, P berapa? Panjang yang berapa gitu, sehingga yaitu minimal. Ya, cara nyarinya, kita pakai konsep turunan ya. Di HP ini, sebenarnya konsep turunan ini, turunan satu misalkan, sama dengan nol gitu. Kalau P-nya dapat, nanti dapat gitu. Coba deh, gini dulu, turunan satu ya. HP ini bisa kita tulis kayak gini, jadi 40 P pangkatnya satu. Nah, kalau kita turunin, jadi 10, turunin terhadap P, jadi nol, ini jadi min 40 per, gini aja, 40 P pangkat 2, gitu. Di mana ini harus sama dengan nol gitu. Ya, atau ini bisa ditulis juga jadi 10 ditambah 10 dikurangin 40 per P kuadrat sama dengan nol. Tuh. Atau P di sini, kita tulis gini dulu aja, 40 per P sama dengan 10 P kuadrat. P sama dengan 40 per 10, atau di sini P sama dengan 4 gitu ya. P kuadrat, sorry. Ya, maka P yang diperoleh itu plus minus 2. Karena panjang itu positif, harus positif. Karena dia panjang ya. Maka P yang diperoleh itu sebesar 2 gitu. Nah, maksud kenapa kita cari turunan gitu. Karena kalau kita lihat fungsinya, fungsinya itu bakal kayak gini, si HP ini. Ya. Nah, kalau teman-teman cari ketika turunannya 0, aksen P sama dengan 0, berarti dia tuh posisinya kira-kira ada di sini, di paling bawah gitu. Pada saat dia mulai naik gitu. Ya, ini mau aku jelasin lanjut, tapi waktunya udah dikit juga. Jadi intinya gitu, ini aksen sama dengan 0, berarti ini sebuah titik P gitu ya. Sebenarnya fungsinya tuh bisa juga dia ngebuka ke atas gitu. Tapi ilustrasinya untuk soal ini tuh kayak gini. Maka kita bisa masukin aja P-nya segitu. Jadi AP sama dengan 10P ditambah 40 tambah 40 per P, itu P sama dengan 10, maka H10-nya ini ya 100 ditambah 40 tambah 40 per 10. Ya, bentar.
Kok jadi gini? Bentar. 10P. P-nya kok 10? P-nya 2, sorry. P-nya 2. Menjadi 20 ditambah 40 ditambah atau ini jadi 80. Ya, maka harga minimalnya 80.000 gitu. Ya, berarti di sini ada ya 80.000 ini kayak gitu. Ya, ini mungkin bilangnya di sini dimensi 3. Ya, sebenarnya di sini tapi ada juga ditambah eh, konsep turunan ya. Turunan ada sama nilai nilai max min kayak gitu. Cukup nguli juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, sayang sekali karena waktunya udah jam segini juga gitu ya. Udah sedikit ngaret dari waktu awal. Ya, mohon maaf untuk soal dari 11 sampai 20 kita nggak sempat ngerjain juga. Tapi mungkin aku bakal kirim aja cara pengerjaan ya atau kunci jawaban. Udah aku siapin juga. Jadi teman-teman bisa sambil belajar juga di sini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir di tutorial kita pada malam hari ini. Jangan lupa isi feedback ya, itu ada chat. Kalau udah isi feedback, kita bisa, ya, mungkin bisa lah aku kasih waktu semenitan lah ya, isi feedback. Ya. Tuh ditunggu sampai jam 9.15 ya buat isi feedback. Kalau udah ngisi feedback, boleh langsung leave aja teman-teman. Terima kasih eh, untuk malam hari ini ya.